Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Baiklah Ananda semuanya, Ibu ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya di sini dalam rangka melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, meskipun pelaksanaan kegiatan hari ini cukup mendung, insya Allah tidak menyusutkan semangat kita ya dalam melaksanakan kegiatan positif ini. Nah, mudah-mudahan juga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin. Agar kegiatan kita lancar dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah sebelumnya di sini Ananda semua sudah mengenal Ibu ya sebagian. Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, mungkin Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya, meskipun ada yang sudah mengenal juga. Nah, di sini nama Ibu adalah Ibu Inawiya Rustanti atau biasa dipanggil dengan Ibu Ine. Nah, Ibu ini lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI yang berada di Jakarta atau Unindra ya disingkatnya, dengan program studi yaitu bimbingan dan konseling. Nah, di sini Ibu sebagai guru BK yang baru masuk ya tahun kemarin begitu. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu lulusan berapa dari Unindra? Tahun berapa dari Unindra ya? Ibu lulusan tahun 2020 yang insya Allah juga Ibu akan melanjutkan S2 di Unindra juga begitu. Ibu tinggal di daerah mana? Ibu tinggalnya di Mariwati, Sukaresmi Cianjur. Yang memang asal Ibu juga dari Cianjur ya, jadi dapat dikatakan Ibu ini asli orang Sunda. Nah, ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan perkenalan Ibu? Sepertinya udah cukup, Bu. Sudah cukup? Iya. Mungkin mau bertanya atau tidak? Ibu anak keberapa dari bersaudara, Bu? Ibu anak pertama, begitu. Nah, ada lagi? Tidak. Sudah cukup ya. Baiklah, kalau sudah cukup, jika masih ada yang ingin ditanyakan nantinya dapat menghubungi Ibu ya. Nanti Ibu akan memberikan nomor handphone Ibu setelah kegiatan ini. Nah, jadi jika Ananda ada yang ingin konseling atau curhat-curhat mengenai masalahnya dengan Ibu, dipersilahkan ya. Dan jangan merasa sungkan, seperti kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Nah, sekarang Ibu persilahkan Ananda semuanya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari sini ya, nanti berurutan sampai sini. Kalau tidak salah ini IPA 1 ya? Iya. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Amel, kelas 10 IPA 1. Hobi saya adalah membaca. Hai Amel. Oke. Ya, oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dinar, kelas 10 IPA 1. Hobi saya memasak. Hai Dinar. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Celia, saya dari kelas 10 IPA 1. Hobi saya adalah melukis. Hai Celia. Perkenalkan, nama saya Reni, saya dari IPA 2. Hobi saya adalah membaca komik. Hai Reni. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Meta. Perkenalkan, nama saya Meta dari kelas IPA 2. Hobi saya adalah nonton drakor. Hai Meta. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Asep dari 10 IPA 3. Hobi saya berenang. Hai Asep. Perkenalkan, nama saya Dadang dari kelas IPA 3. Hobi saya tidur. Hai Dadang. Oke, baiklah sudah semuanya ya. Nah, baiklah kalau begitu senang sekali ya kita dapat berkenalan pada pertemuan hari ini. Karena kalian ada dari kelas yang sama nih, kalian ini tidak diperkenankan untuk berdiskusi sesama teman sekelasnya saja. Misalkan Meta dengan Reni begitu, lalu ini Asep dengan
dadang begitu. Dan seterusnya ya. Jadi Ibu harap nanti kalian dapat berbaur satu dengan yang lainnya. Begitu. Apakah dapat dimengerti? Mengerti Bu. Nah, Nanda semuanya, pertemuan kita pada hari ini adalah melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin di sini ada yang pernah mendengar dan dapat menjelaskan apa sih atau apa itu bimbingan kelompok? Saya pernah mendengar Bu, tapi tidak tahu. Pernah sekilas mungkin ya mendengar. Baik kalau begitu. Jadi di sini hampir semuanya mungkin ya tidak mengetahui. Nah, Ibu akan memberitahu bahwa bimbingan kelompok itu kurang lebih sama seperti konseling kelompok juga. Nah, akan tetapi yang kita bicarakan di dalam bimbingan kelompok ini itu untuk membahas suatu masalah. Tetapi sekarang yang dibahas ini bukan masalah terkait masalah pribadi anggota kelompok seperti Anda semuanya ya, yang dilakukan di dalam konseling kelompok. Nah, lalu bagaimana Bu? Di dalam bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok, dalam suasana melingkar seperti kita ini ya. Nah, atau bisa dikatakan duduk melingkar seperti saat ini. Nah, sebelumnya nih, apakah ada yang mengetahui tujuan dari kita duduk melingkar seperti ini? Ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Tidak tahu, atau mungkin bisa kayaknya gitu mengira-ngira. Menambah chemistry deh Bu, bisa jadi. Oh iya, bagus. Yang lainnya mungkin lebih atau bisa mendengar satu sama lainnya. Tujuannya kira-kira apa? Duduk melingkar kan biasanya di dalam kelas itu kita kalau di dalam BK itu kan konseling format klasikal itu duduk di bangku. Nah, ini kan kita melingkar begitu ya. Kira-kira tujuannya apa? Selain tadi menambah chemistry, ada yang ingin menambahkan mungkin? Lebih akrab. Ya, bisa. Bagus sekali, Dinar. Yang lainnya? Tidak ada Bu. Oke, baiklah. Jadi duduk melingkar ini gunanya agar supaya kita ini dapat lebih akrab. Nah, tadi seperti yang Dinar katakan, lebih chemistry-nya lebih terjalin ya, seperti yang Meta katakan tadi. Nah, lebih akrab satu dengan yang lainnya, lalu kita dapat mendengarkan respon teman-teman dengan tepat, kita mudah melempar pendapat kepada teman dan menimbulkan rasa empati sesama anggota kelompok, lalu saling menumbuhkan motivasi dan menimbulkan emosi serta semangat begitu. Nah, selain dengan adanya tujuan dari duduk melingkar ini, kita juga dapat menjadi aktif dan dinamis. Nah, suasana melingkar ini dapat dikatakan ini membahas suatu topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok begitu. Masalah yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah umum yang ada di sekitar lingkungan masyarakat yang sedang hangat diperbincangkan, baik yang kita lihat atau kita dengar di media massa, media elektronik atau media cetak. Misalnya masalah yang hangat diperbincangkan sekarang ini bisa dikatakan ini viral ya. Viral gitu ya. Nah, bagaimana Anda semuanya mungkin sudah mendapatkan gambaran nih terkait dengan bimbingan kelompok itu? Sudah Bu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Bu, maksud dari dinamika kelompok itu apa? Baiklah, jadi dinamika kelompok ini adalah suasana yang berinteraksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, menyempurnakan, saling memperkuat, dan saling memahami. Bagaimana, sudah paham? Sudah paham Bu. Jadi lebih ke sharing ya Bu? Ya, benar sekali Mas Asep ya. Ya. Ya, baiklah kalau sudah paham. Perlu diketahui ya Ananda semuanya bahwa dalam bimbingan kelompok ini kita terdapat beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik psikodrama yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Maaf Bu, saya ingin bertanya. Ya. Psikodrama itu apa ya? Oh, psikodrama, iya. Sebelum Ibu jawab, ada yang dapat mengira-ngira apa sih psikodrama itu? Mungkin lebih ke kita bermain peran
dengan cara ya berdrama seperti itu, Bu. Yang lainnya ada yang ingin berpendapat terkait dengan apa itu psikodrama? Tidak, sudah cukup mungkin ya. Jadi psikodrama itu berarti melakukan aksi atau pertunjukan drama seperti yang tadi Asep katakan dengan dorongan jiwa. Nah, maka dapat didefinisikan bahwa psikodrama adalah ilmu yang mengeksplor suatu masalah dengan metode drama. Nah, begitu. Jadi hanya berdrama saja, Bu? Mungkin tidak ya. Jadi begini, kita ini tidak hanya bermain drama, akan tetapi setelah drama kita ditampilkan atau dipentaskan itu, setelahnya kita akan melakukan berdiskusi terkait dengan masalah yang tadi dipentaskan begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Begitu. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi pada saat bimbingan kelompok ini berlangsung, ada beberapa hal yang harus kalian mengerti. Yang pertama, jika ada informasi atau permasalahan yang dirasa bersifat rahasia, mohon untuk tidak disebarluaskan dan tidak boleh keluar dari kelompok ini ya. Lalu kalian diharapkan mampu untuk terbuka dalam dinamika kelompok ini. Nah, tidak perlu takut dan jangan ragu dalam bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, selanjutnya kalian juga diharapkan aktif ya, aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Lalu yang terakhir, kalian ini diharapkan memperhatikan norma dan kepatutan selama kegiatan ini berlangsung. Nah, misalnya bagaimana kalian bersikap duduk gitu, mungkin ada yang tidak sopan begitu kakinya ya. Lalu ketika ingin bertanya atau menanggapi, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu begitu. Dan Ibu harap juga pada saat ada temannya sedang mengemukakan pendapatnya, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan temannya dan diharapkan tidak saling berebut ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan petunjuk kegiatan kita pada hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu, sudah jelas, Bu. Nah, baiklah kalau sudah paham. Sebelumnya nih, sebelum kita melanjutkan ke tahap kegiatan selanjutnya, bagaimana kita bermain games atau ice breaking terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa ngantuk meskipun ini masih pagi ya, atau rasa bosan. Bagaimana, ada yang memiliki saran terkait untuk games kita pada pertemuan hari ini? Mungkin saya boleh berpendapat, Bu. Jadi games yang akan kita lakukan seperti sambung kata, Bu. Jadi mungkin dari awalnya kata-kata gua gitu. Ibu mulai dengan kata strawberry, ujungnya i, berarti dilanjut dengan buah apa yang dari huruf i, seperti itu. Misalnya mangga, dilanjut misalnya dari tadi Amel mangga, langsung Dinar menjawab yang ujungnya A, jadi apel. Oh iya, itu bisa bagus sekali Asep. Mungkin ada saran dari yang lainnya? Games apa? Coba untuk gamesnya, jika ada yang kalah, ada hukumannya atau tidak? Ada, Bu, biar lebih Biar seru menambah. begitu, Bu. Ya, yang lainnya mungkin ada gak? Ada kali ya, gitu ya, boleh ya, ada. Nah, bagus sekali tadi saran dari Asep, games yang di Mungkin namanya sambung kata. sambung kata Iya. ya, sambung kata. Tapi itu temanya bisa bebas atau hanya dari buah saja? Mungkin bisa bebas, lebih ke benda mati atau nama orang juga kan bisa, Bu. Oh iya, ya sudah. Temanya kira-kira mau apa nih? Hewan aja, Bu. Kalau Hewan. buah-buahan susah. Oh ya udah, hewan ya, setuju? Setuju ya, hewan. Dimulai dari Ibu, mau dari mana nih? Kanan atau kiri? Dari Dari kanan kiri, aja. kiri, dari kiri. Dari kiri. Oke, baiklah kalau begitu. Kenapa Meta? Dari hewan apa ya? Ibu tidak ikutan ya di sini, jadi Ya. Ibu tidak akan dihukum. Wah, Ibu curang, Bu. Dari ayam. Monyet. Ayo. Tungau. Tungau juga kan hewan, Bu. Tidak salah kan?
Ayo. Ular. Rusak. Alpukat. Apa ya? Ayo Budi itu apa yang dimabuk Ya, kalian? tunggu. Satu, dua. Anjing. Ya, selanjutnya. 1, Dua. 2, Tiga. Gajah, Pak. Ya. Harimau. Oke, tepuk tangan semua. Mau sekali lagi? Boleh. Boleh. Dari sini ya, biar adil. Biar nambah seru. Di ini Budi waktu jadi. Oke, berapa detik kira-kira? mungkin bisa lebih dipercepat Bu, 3 detik gitu. Oh, Biar- 3 detik ya, ya. tiga detik. 1. Gampang ya. Iya, 3 detik ya. Ya boleh Bu. Sekarang temanya apa nih? temanya- Mau apa temanya? Buah-buahan boleh Bu? Buah-buahan ya. Manggis. Sirsak. Tiga, Dua, dua. tiga. Kelapa. Oh iya, bisa ya. Mungkin satu lagi ya, kita cari satu lagi nih yang kalah Oh, nih. jadi yang kalah nggak ikutan lagi ya Bu? Yang nggak ikutan ya. Ganti tema nih, dari apa? Negara mungkin mau? Boleh. Dari sini ya. Jangan Mau Bu. pariwisata boleh. Oke. Jangan. Indonesia. Afrika. Tiga. Iya. Afghanistan. Tiga. Dua. Nigeria, Nigeria. Iya. Kurang konsentrasi ya, panik ya. Panik Bu. Belum makan. Ya. Untuk hukumannya mau apa nih? Nyanyi. Balonku atau vokalnya jadi O gitu atau apa? Saat. Yang seperti itu. Dadang ya Allah. Insya Allah. Sangat jelas sekali. Ya, mau apa gamesnya nih? Mau apa gamesnya? Mau apa hukumannya? Apa ya? Main lato-lato aja Bu. Saya kira tahu ya. Dari Dava, dari Asep mungkin? Mungkin bisa saran dari Ibu aja. Ya sudah, nyanyi aja ya. Nyanyi. Aduh, Masya Allah. Balonku aja tapi dari huruf vokal O. Satu, kita tepuk tangan aja. Satu, Bareng-bareng. iya bareng-bareng. Ibu juga nyanyi Bu. Satu, dua, tiga. Balonku. Oke, luar biasa. Semuanya luar biasa ini. Ya, kami kita semua. Baiklah, setelah kita bermain games tadi, Bu harap kalian bisa lebih semangat lagi, fokus dan tetap berkonsentrasi. Dan yang paling penting, kalian tetap aktif selama kegiatan bimbingan konseling ini berlangsung. Nah, tadi kan sudah mengetahui ya apa itu bimbingan kelompok. Nah, di sini apakah kalian sudah siap untuk kegiatan selanjutnya? Siap. Siap. Ya. Jadi kita main psikodrama dulu, habis itu diskusi Bu. Ya, benar begitu Reni. Jadi kita memulai diskusi hari ini dengan teknik psikodrama. Nah, kita akan memainkan sebuah peran atau drama terlebih dahulu dengan tema yaitu negative thinking. Nah, sebelumnya nih, Ibu ingin bertanya, apa itu negative thinking? Izin menjawab Bu. Ya. Bisa jadi pikiran yang berlebih tapi ke hal yang buruk. Oh iya, betul sekali Meta. Tepuk tangan untuk Meta. Nah ya, jadi drama untuk pertemuan hari ini berceritakan tentang siswa yang selalu berpikiran negatif karena trauma akan masa lalunya dengan sahabat dekatnya. Begitu. Nah, baiklah, sekarang di sini Ibu akan membagikan naskah drama yang sudah Ibu
share ya di grup WhatsApp begitu. Tolong untuk dibaca terlebih dahulu ya. Sudah mendapat gambaran mungkin? Ya sedikit-dikit Bu kayaknya. Oh, baiklah. Nah, mungkin sudah cukup ya nada semuanya. Sekarang kita akan melakukan pembagian peran nih. Tadi kan sudah mengetahui ya peran apa saja yang terdapat di naskah drama yang sudah Ibu kirimkan. Di sini siapa yang bersedia menjadi narator? Baiklah Dinar. Lalu yang menjadi bintang? Saya aja Bu. Oh iya, Celia. Yang menjadi siapa selanjutnya? Kamila. Kamila siapa? Beta Bu. Reni Bu katanya. Beta Bu. Jago Bu. Siapa? Bu? Saya Bu. Oh ya sudah. Amel ya menjadi Kamila. Lalu menjadi Vera. Saya aja Bu. Mungkin untuk yang terakhir jadi Ibu Bintang. Ya, baiklah sudah mendapat perannya masing-masing ya. Dan di sini cowok-cowok nih karena sisa 2 orang. Ketika teman-temannya ini memerankan drama, tolong diperhatikan. Nanti Ibu akan bertanya terkait penampilan drama yang telah teman kalian tampilkan ini. Begitu. Dapat dipahami? Iya Bu. Nah, untuk yang sudah mendapatkan peran, Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk Ananda semuanya agar bisa menghayati perannya masing-masing. Siap. Ingat ya, di sini yang menjadi bintang ini gadis pendiam, terus sulit untuk memulai pembicaraan. Lalu Kamila ini baik hati ya dan perhatian. Vera ini agak cerewet ya dan sok cantik. Lalu Ibu Bintang ini lemah lembut dan penuh perhatian. Ya Allah. Resapi dulu ya perannya masing-masing gitu. Jiwai. Izin bertanya Bu, Iya. kan ini melakukan drama, apakah setiap anggota masing-masing boleh sambil membaca dialognya? Mungkin nanti lebih ke improvisasinya karena kan di sini Ibu memberikan waktu selama 5 menit untuk mendalami gitu ya, mendalami bagaimana karakternya. Jadi silakan sekarang kalian baca terlebih dahulu ya. Baik Bu. Suatu hari di kelas, Kamila menghampiri Bintang yang sedang membereskan buku-buku di atas meja dan bersiap untuk pulang. Ke Bintang yuk. Ayo. Hai Di, kamu ada acara nggak hari ini? Main yuk. Ayolah Di, jangan bilang kamu mau belajar di rumah. Sekali-kali main lah. Maaf, aku gak bisa duluan ya. Ih apaan sih? Sombong banget. Aneh tau gak sih? Jangan mulai deh. Beberapa hari kemudian, timbul pertanyaan di hati teman-teman Bintang, karena sudah 3 hari dirinya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sepulang sekolah, Kamila mengajak Vera mengunjungi rumah Bintang untuk menanyakan mengapa dirinya tidak masuk sekolah. Namun, sesampainya di rumah Bintang, Kamila dan Vera hanya bisa menemui ibunya, sedangkan Bintang masih mengurung diri di kamar.
Jimin, Kim Taeyang, Jin Jungkook, BTS. Lagi apa sih Mil? Ini baca teknologi informasi biasa. Si paling pinter. Mami sekarang masuk PTN. Biasa. Ini Terima kasih ya. oh iya, si Bintang gak masuk lagi Mil? Gak tahu, aku udah nanya ke sekretaris, katanya dia 3 hari tanpa keterangan dari kemarin. Gimana dia kenapa ya? Sakit gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi sih. Apa mau ke rumahnya aja? Boleh, boleh. Tapi nanti aja pulang sekolah. Nanti aja. Oh ya itu, lagi baca apaan sih? Aku lagi baca IPA IPS. Sebenarnya kalau udah lama kan, ini WP udah lama, tapi aku baru baca aja. Ih padahal udah difilmin loh. Emang iya, masih tayang Iya. nggak ya sampai ini? Iya masih tayang juga. Mau nonton juga? Ayo sama Bintang. Nanti Ke kalau rumah. misalkan pulang nonton kita ke rumah Bintang. Ayo gas. Wih oh iya, Bel udah masuk? Sepulang sekolah, Vera dan Camila mendatangi rumah Bintang. Namun yang dapat ditemui hanya ibu Bintang, sedangkan Bintang sendiri tidak bersedia menemui teman-temannya. Sumpah Mil itu rame banget kan Iya, aku baru tahu loh serame itu filmnya. Aku juga cuman sayang banget Bintang gak bisa ikut. Kan dia udah ikut. Coba kalau dia ikut, pasti deh. Kita seru banget bertiga. Coba kalau kita deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-temannya Bintang ya? Ayo Iya, Bu. sini masuk. Makasih Bu. Ayo duduk ya, Ibu ambilin minum dulu. Silahkan diminum ya, habis udah pada dari mana? Cuman ini doang, gak ada selainnya gitu. Aduh mau ibu, teman saya ngerepotin. Gak apa-apa. Ayo diminum, pada habis dari mana? Dari Iya sekolah. Sebenarnya tadi mau ngajak Bintang, cuman Bintangnya pulang duluan. Iya nggak sekolah kemarin itu yang pulang duluan ya. Iya, sebenarnya udah beberapa hari ini dia selalu ngurung diri di kamar. Ibu juga gak tahu harus gimana lagi ini. Kok bisa gitu Bu? Kenapa dia? Sebenarnya kayaknya dia masih ngalamin trauma gitu sama teman-temannya yang dulu. Makanya sekarang dia lebih pendiam. Ya Bu, aku juga bingung soalnya kalau misalkan di kelas, kalau aku tanyain dia juga pas diem, nggak akan menjawab siapa-siapa. Ibu juga bingung harus gimana ya. Iya Bu, jadi ke kitanya juga gimana gitu mau ngedeketin malah dia yang jauhin. Oh gitu, di sekolah dia gitu. Iya. Dia gak punya teman di sekolah. Cuman kita doang. Iya. Tapi di saat kita deketin dia malah kabur. Takutnya kalau misalkan Bintang tiap hari di sekolah, nanti ketinggalan pelajaran. Gak tahu ibu juga. Nanti ibu bujuk lagi deh biar di sekolah ya. Oh iya udah Bu. Makasih ya Ibu, semoga besok Bintang bisa Bintang sekolah. sekolah ya sama kita. Iya, nanti sambil ibu bujuk lagi ya. Makasih ya udah kesini. Mam jago ngerepotin. Gak apa-apa. Kalau begitu kita pamit ya. Ya, Makasih Bu. sama-sama. Ayo. Hati-hati di jalan ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bintang. Keesokan harinya, Bintang masuk sekolah. Hatinya terketuk setelah kemarin tak sengaja dirinya mendengar percakapan teman-temannya. Dengan ibu Bintang dan dirinya bermaksud untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Iya, itu Bintang udah sekolah. Tapi kenapa dia diem terus ya? Iya, kesian ya, samperin aja. Yuri? Hai Bintang, apa kabar? Iya, Vera, baik kok. Oh iya, teman-teman, Bintang boleh ngomong. Boleh, mau ngomong apa? Tapi aku sebenarnya takut. Gak usah takut, kita kan semua teman. Dulu aku punya sahabat sangat dekat. Sahabatku ini suka dengan seorang laki-laki. Tapi laki-laki itu deketin aku dan terjadi salah paham. Begitu. Oh bentar, jadi kamu sama sahabat kamu tuh enggak, gini, awalnya kamu sahabatan, terus tiba-tiba sahabat kamu suka sama si cowok, tapi cowoknya malah suka ke kamu gitu, jadi salah paham. Iya. Terus gimana? Sahabatku tahu dia berubah menjauhiku, mengataiku dengan kalimat yang tidak pantas, bahkan teman-teman yang lain ikut memusuhiku. Wah parah banget sih. Itu pasti nyerita ke yang lain gak sih? Tapi dia lebih-lebihin. Iya. Dia kamu dimusuhin. Parah banget sih. Harusnya kalau misalkan teman gak usah ngajak orang buat musuhin kita juga gak sih? Padahal itu cuma salah paham doang gitu kan, kayak Iya. gak salah kamu juga gitu, bukan salah kamu. Kita nggak tahu ya perasaan seseorang, kita nggak bisa maksain loh.
Dia gitu sih. Terus apa yang kamu rasain sekarang? Oh iya, pasti kamu pasti negatif thinking banget gak sih sama kita? Iya. Soalnya kayak kamu udah trauma banget deh kelihatannya. Maaf ya dari kemarin kita terlalu ngajak kamu buat kemana-mana, padahal sebenarnya kamu punya trauma. Maaf ya Bi, aku kemarin juga kasar sama kamu. Iya, gak apa-apa. Jadi gimana? Kita sahabatan? Sahabatan kan? Jadi buang negatif tingginya, ganti sama positif thinking. Bisa? Bisa? Siap? Bisa? Bisa. Bisa. Akhirnya Bintang menyadari bahwa apa yang dia pikirkan selama ini tentang teman-temannya salah. Perlahan-lahan Bintang mulai terbuka dan bersedia menjalin pertemanan. Bintang memahami perasaan yang membuatnya khawatir hanya sebatas pikiran yang terlalu berlebihan. Dan pikiran negatif tersebut hanya akan menghambat dia dalam melakukan apapun. Tamat. Nah, baiklah Anda semuanya, tadi kita sudah melihat ya terkait drama yang sudah teman-teman tampilkan. Keren sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sekarang Ibu ambil perannya ya. Jadi saat ini Ananda yang melakukan drama dapat melepaskan perannya masing-masing. Dilepaskan. Jangan sampai terbawa-bawa, terlebih tadi Meta berperan sebagai Vera ya. Begitu. Nah, jadi sekarang yang bermain peran di drama tadi menjadi dirinya sendiri seperti semula. Baiklah, setelah kita melihat dan melakukan drama terkait dengan negative thinking, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Sekali lagi kan tadi sudah Ibu tanyakan, tetapi Ibu ingin mengulas kembali apa itu negative thinking. Coba dimulai dari sebelah sini. Menurut saya negatif thinking itu kayak berpikir tapi yang gak positif. Oh iya, bagus sekali. Kalau ini? Mungkin negative thinking menurut saya lebih berpikir kepada hal-hal yang buruk, dan netting juga dilandasi dengan rasa pesimis. Bahkan netting bisa dibilang dapat merubah mood seseorang, Bu. Oh iya, kalau Meta bagaimana? Sama Bu, satu pemikiran. Satu pemikiran. Kalau Reni nih, bagaimana nih? Ya, menurut saya negative thinking adalah sebuah pemikiran yang berlebihan, tapi mengarah kepada sesuatu yang buruk. Oh iya, bagus sekali. Kalau Dina? Pola atau cara berpikir yang lebih. Oh iya, bisa jadi. Amel? Sama Bu. Sama ya, sepemikiran juga. Kalau ini Celia bagaimana? Negative thinking itu adalah pola berpikir negatif yang mengacu dari diri sendiri maupun sekitar. Ya, bagus sekali. Keren-keren ya kalian semua ini. Jadi negative thinking ini adalah pola atau cara berpikir yang lebih condong pada sisi negatif dibanding sisi positifnya. Nah, energi yang dihasilkan pun ini termasuk energi yang negatif. Jadi pola pikir ini bisa tampak dari keyakinan atau pandangan yang terucap. Lalu cara seseorang bersikap dan berperilaku sehari-hari. Seperti yang tadi sudah ditampilkan mengenai drama itu merupakan cara seseorang bersikap yang tadi berperan sebagai bintang ya. Bintang yang mengalami trauma terkait masa lalunya. Nah itu dia tiba-tiba bersikap seolah-olah dia ini tidak percaya kepada teman-temannya, begitu ya. Jadi sudah cukup paham sampai sini? Paham. Paham. Nah, lalu di sini Ibu ingin bertanya terkait dengan penyebab dari adanya negative thinking. Coba Ibu mulai dari mana ya? Dari mana nih? Atau ada yang ingin mau memulai duluan? Saya Bu, begitu. Saya, Bu. Wih, keren banget Asep ya. Tepuk tangan untuk Asep. Berani sekali. Mungkin penyebab negative thinking menurut Asep sendiri ya, Bu, bisa dibilang terlalu banyak berpikir yang buruk-buruk, Bu. Bahkan mungkin karena kita setiap manusia pernah kan, Bu, membuat kesalahan. Nah, mungkin kesalahan tersebut selalu dipikirkan sehingga menimbulkan yang namanya negative thinking, seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali. Selanjutnya nih siapa? Selain Asep yang ingin Izin menambahkan Bu, iya, silakan penyebab ya. negatif thinking juga kan bisa kayak jadi trauma, bisa jadi stres juga bisa Bu. Oh, trauma Makanya kayak kepikiran banget. kayak drama tadi ya, Iya. yang bintang
rasakan begitu ya, trauma begitu ya. Oke, selanjutnya mungkin siapa nih? Ibu harap semuanya ya dapat menjawab penyebabnya ini apa. Coba. Apa ya? Kira-kira Reni, Dadang mungkin mau? Menurut Dadang itu negatifnya Iya. itu sama kayak yang tadi. Oh sama, sepemikiran juga ya. Iya, kalau Reni nih, Reni kayaknya dari tadi mau bicara nih. Penyebab negatif thinking ya Bu? Iya. Iya sama. Sama juga. Maksudnya ini sama tuh sesuatu yang dipikirkan terus menerus nih. Terus menerus gitu ya, berkelanjutan dan sulit untuk dihilangkan mungkin ya. Mungkin dari sini nih, dari kanan ibu. Kalau gangguan kecemasan bisa, jadi terlalu cemas berlebihan. Oh bisa, ya soalnya tadi jika dilihat dari peran Bintang itu dia terlalu cemas akan temannya itu akan berperilaku seperti sebelumnya, begitu. Yang bisa dibilang tuh menjelek-jelekan ya, karena lelaki yang dia suka itu suka ke Bintang, begitu. Jadi ada bullying di situnya, ada unsur bullying yang menyebabkan Bintang ini menjadi trauma dan negative thinking terhadap lingkungan sekitarnya. Coba nih yang dua nih, gimana nih? Sama kayak Meta Bu. Oh, sama kayak Meta, sama juga. Oke, baiklah. Kalau Dina? Sama kayak Celia, iya. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah keren-keren nih. Sudah keren-keren juga ya. Jadi penyebab negative thinking atau berpikiran negatif yang ini bisa terjadi karena ada beberapa penyebab kesehatan mental, misalnya depresi, gangguan kecemasan, begitu, atau OCD dan skizofrenia, begitu. Jadi yang sudah drama yang sudah dipaparkan itu bisa dilihat dari penyebabnya itu karena terlalu kecemasan, terlalu cemas berlebihan akan temannya yang dia itu cemas, temannya ini takut berperilaku seperti sebelumnya, begitu. Takut misalkan nanti temannya itu membulinya lagi, padahal kan tidak ya. Apalagi kalau misalkan kita bisa berpikiran positif, hal tersebut mungkin tidak akan terjadi kembali, begitu. Nah lalu nih dari setelah kita tahu apa itu negative thinking seperti apa, lalu kita sudah tahu kan tadi penyebabnya seperti apa. Nah Ibu ingin tanyakan efeknya nih, efek terhadap seseorang jika seseorang tersebut ini selalu berpikiran negatif. Coba Ibu ingin bertanya seperti itu, adakah yang ingin mengajukan pendapatnya? Atau Ibu tunjuk? Atau ada yang ingin bersukarela, saya Bu, misalkan seperti itu. Saya Bu, gitu. Ada? Ada tidak? Ayo. Efek. Ya, efek negative thinking itu seperti apa? Coba. Ibu ingin tahu nih dari tadi ya. Iya, Meta. Jadi contohnya kayak tadi kayak di drama Bintang ya kan, kayak bisa jadi efeknya tuh jadi di sekolahan kayak teman-temannya tuh jadi aneh ke dia, kayak ngerasa kok dia kayak gitu sih, jadi gak enak gitu kan. Bisa jadi kayak gitu juga sih. Iya, tepuk tangan untuk Meta. Wah, luar biasa sekali Meta ya. Jadi Meta itu sangat mendalami peran ya. Jadi tahu bagaimana karakternya Bintang, terus tahu alur ceritanya begitu kan. Nah, mungkin yang lainnya bagaimana ini? Ada yang tahu dan efek dari negative thinking itu apa sih begitu? Asep nih, biasanya Asep suka langsung saya Bu. Langsung berpikir ya. Siapa? sama Bu kayak Meta, jadi mengganggu ke aktivitas sehari-hari gitu. Mengganggu juga begitu ya. Mungkin bisa mengganggu ke sosialisasi ya, cara bersosialisasi seseorang, apalagi kan tadi juga Bintang sulit untuk berteman begitu kan, karena ada cemas, lalu berpikiran negatif terhadap teman-teman di kelasnya begitu. Nah, ada yang lain? Mungkin sama Bu dengan yang Meta katakan. Sama juga. Ya. Mungkin Dudung? Dadang. Oh, ada. Oh ya, maaf. Maaf ya, maaf. Saya emang contohkan Dudung
sih Bu, kalau efek atau dampak negatif thinking itu kayak dia itu yang mengalami negatif thinking itu ragu untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Oh iya, merasa takut mungkin ya, Iya, takut untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin tadi kalau di drama yang sudah ditampilkan ini takut, merasa takut untuk berteman lagi. Terlebih kan dia juga termasuk siswa baru, takut untuk berteman, lalu takut ketemu dengan orang baru pun dia merasa takut begitu. Nah, terakhir nih Ibu ingin bertanya sebelum kita mengetahui atau kita menunggu komentar dari Asep dan Dudung terkait Dadang maksudnya, maaf Ibu salah. Asep dan Dadang terkait drama yang sudah ditampilkan. Ada satu pertanyaan dari yang sudah kita ketahui, dari apa itu negative thinking, lalu penyebabnya itu seperti apa dan efeknya itu bagaimana. Di sini coba apakah ada yang mengetahui cara mengatasi negative thinking itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Cara mengatasi negative thinking itu seperti apa? Izin menjawab Bu. Iya, silakan. Menurut pendapat Asep sendiri mungkin kita bisa dengan cara membenahi diri sendiri. Ya, lalu Terus dengan lebih banyak beraktivitas yang menghasilkan energi positif Bu. Soalnya apa, kalau kita melakukan aktivitas yang menghasilkan energi negatif, tentu kita akan menerima energi tersebut, sehingga kita akan terus-terusan berpikiran negatif Bu. Seperti itu, iya, Bu. bagus sekali. Jawaban dari Asep, tepuk tangan untuk Asep. Dan coba tadi berperilaku melakukan aktivitas yang positif dan meninggalkan aktivitas yang negatif. Coba contohnya itu seperti apa? Melakukan aktivitas positif nih di kehidupan kita sehari-hari, apa coba? Olahraga. Ya, bagus sekali Meta. Olahraga setiap pagi ya. Lalu selanjutnya? Lebih memperbanyak ilmu sih Bu, seperti membaca buku. Membaca buku. Ya. Buku seperti apa nih? Buku pelajaran Bu. Iya, kalau komik Bisa jadi. Iya. Lalu mungkin yang lainnya contohnya apa? Coba Ibu ingin tanya nih satu-satu. Ibu jadi penasaran. Kegiatan positif yang dilakukan kalian setiap harinya itu apa? Coba dimulai dari Dadang ya. Makan Bu. Itu termasuk kebutuhan ya, makan itu. Mungkin apa yang lainnya coba? Membantu orang tua Bu. Ya, bisa membantu orang tua. Kalau Asep? Mungkin kegiatan yang positif menurut Asep sendiri ketika waktu kosong Bu, seperti bermain gitar Bu, kadang membaca buku juga Bu. Oh iya, jadi bermain gitar itu membuat kita menjadi rileks ya. Iya, benar. Dan Ibu juga pernah mendengar bahwa musik itu membuat pikiran kita menjadi lebih positif. Iya, bahkan lebih tenang. Oh iya, bagus sekali Asep. Coba kalau dari Meta ini bagaimana? Bisa kita isi dengan kegiatan kayak baca Al-Quran Bu, itu lebih positif. Oh iya, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Kalau dari Reni nih bagaimana? Baca nih? webtoon. Webtoon? Nonton drakor. Oh itu termasuk positif? Positif Bu. Positif Bu. Positif. Tapi ada negatifnya juga sih. Semoga yang diambilnya yang positifnya ya. Coba kalau dari Dinar? Meluangkan waktu untuk membaca buku pelajaran. Oh iya, sama seperti siapa tadi? Asep ya. Iya, kalau Amel? Membaca juga. Wah, gemar membaca ya. Kalau dari Celia ini bagaimana? Kalau aku lebih suka pergi keluar rumah kayak taman gitu, ngajak temen biar bisa ngeludain perasaan sama ngeluarin perasaan yang ganjel gitu. Oh lebih ke iya. healing ya. Iya, healing Iya, gitu. bagus sekali. Nah, lalu nih selanjutnya kita lanjutkan lagi ya cara mengatasinya. Tadi sudah dari Asep, coba dari Meta bagaimana cara mengatasi negative thinking. Kok jadi saya Bu? Kan tadi berurutan ya. Iya. Cara mengatasinya ya Bu ya? Kayaknya sama juga Bu. Sama lagi. Banyak sepemikirannya ya dengan Asep. Bagaimana kalau Reni?
garis besarnya sama juga Bu, maksudnya ngisi waktu sama sesuatu yang lebih positif, terus banyak bersosialisasi juga sama teman-teman, kan itu bisa ngilangin negatif thinking. Oh iya, kalau dari Dina sama juga. Amel? Sama. Oh sama. Coba nih saya lihat, semoga beda nih. Kalau dari aku sih, jadi jalani gaya hidup sehat aja, tapi gak hanya fisik, tapi sehat mental sama emosional juga. Ya bagus, ya itu sangat penting ya, termasuk untuk cara mengatasi negative thinking. Terlebih ibu lihat ini remaja-remaja sekarang ini tuh banyak termasuk ACNT ya, gangguan kecemasannya itu bisa terbilang tinggi begitu. Cemas akan suatu hal itu bisa membuat pikiran kita sebenarnya menjadi negatif begitu. Dan ibu harap juga semoga kalian ini tidak termasuk remaja yang seperti itu ya, karena itu bisa mengganggu mental kalian begitu. Dan jika dibiarkan itu akan berdampak yang sangat buruk terhadap mungkin aktivitas sehari-hari, dan itu perlu penanganan ahli atau ahli yang profesional begitu. Dan juga semoga kita selalu berpikiran positif ya. Nah, Ibu juga ingin menambahkan terkait dengan cara mengatasi gangguan kecemasan, cara mengatasi berpikiran negatif atau negative thinking. Itu kita bisa berhenti berpikiran berlebihan, atau bahasa sekarangnya apa coba? Overthinking. Ya betul sekali Asep, ya Celia benar sekali, overthinking nih. Apalagi kalau dilihat remaja sekarang itu banyak ya overthinkingnya, begitu. Banyak banget kan begitu. Apalagi nih di media sosial tuh, wah ibu lihat tuh ini kok banyak yang overthinking ya. Ada yang terkait dengan masa depannya, misalkan seperti itu. Coba di sini ada yang merasa, aduh saya overthinking nih Bu, gitu. Nggak ada kayaknya sih. Nggak ada. Gak ada, saya selalu berpikir positif. Berpikir positif begitu. Ya, ibu harap juga jangan terlalu berlebihan ya, karena berlebihan itu kan tidak baik begitu. Jadi jangan terlalu overthinking gitu kan. Itu juga termasuk cara untuk mengatasi negative thinking. Karena jika kita overthinking itu bisa menjadi stres yang dahsyat begitu. Misalkan tadi dari drama yang sudah ditampilkan, bintang ya tadi tuh. Bintang ini kan punya trauma karena mungkin dia cara berpikirnya berlebihan begitu kan. Dia juga stres. Jadi dia juga nggak sekolah kan begitu ya, karena takut, dia stres karena takut. Dia takut teman-temannya itu akan bersikap seperti masa lalunya begitu. Oke, baiklah. Sudah cukup paham mungkin ya sampai di sini ya, luar biasa sekali Anda semuanya. Nah, tadi ada yang tertinggal ya terkait dengan Asep dan Dadang untuk mengomentari videonya. Video maksudnya dramanya. Coba bagaimana? Mungkin dari perannya ya. Dari peran Asep, mengubah karakteristik seseorang itu sangat tidak semudah membalikkan telapak tangan Bu. Soalnya apa, kita harus berperan yang bukan diri kita sendiri. Iya, itu sangat sulit ya. Iya, bahkan Bapak sempat melihat beberapa teman-teman yang lain masih ada yang kaku Bu, karena mereka belum terbiasa berperan Bu. Tapi tidak seperti Meta sudah biasa sepertinya. Ya ampun. Ibu harap juga tidak menjadi kebiasaan ya Meta ya, seperti itu ya. Siap Bu. Coba kalau dari Dadang ini bagaimana, dari peran-peran apa ini termasuk? Oh, Kamila ya. Saya sebagai Kamila, lalu Amel sebagai Bintang, dan Reni sebagai Ibu Bintang, dan Meta sebagai Vera. Nah, coba Ibu ingin tahu komentar dari Dadang itu seperti apa? Dari saya Bu, mereka itu sangat bagus sampai saya tidak bisa berkata-kata. Oh, tidak bisa berkata-kata. Keren katanya ya. Tepuk tangan dong kalau keren. Nah, jadi dapat diketahui ya bahwa gangguan maksudnya pemikiran negatif itu sangatlah tidak baik ya, dan itu juga bisa dilihat dampaknya itu cukup
cukup buruk terhadap seseorang, terlebih lagi terhadap kesehariannya. Apalagi kan tadi Bintang juga di sekolah juga bisa dibilang menjadi penyendiri begitu ya, tidak punya teman. Nah, sekarang Ibu ingin kesimpulan dari Ananda semuanya, coba untuk terkait dengan pembahasan kita hari ini mengenai masalah gangguan kecemasan atau negative thinking atau pemikiran negatif begitu. Ibu mulai dari Dadan saja, coba kesimpulan terkait dengan negative thinking. Jadi negative thinking itu berpikiran sesuatu yang ke arah yang buruk. Penyebabnya adalah karena trauma masa lalu atas pengkhianatan atau sesuatu. Terus cara mengatasinya adalah kita harus berbuat aktivitas yang positif dan didukung oleh lingkungan sekitar. Ya, bagus sekali, dan tepuk tangan untuk Dadan. Coba sekarang dari Asep ini bagaimana kesimpulannya, Asep? Kesimpulan menurut Asep sendiri ya Bu, negative thinking atau netting bisa dibilang berpikiran lebih ke condong yang tidak baik, bahkan sangat buruk lah Bu. Netting juga dilandasi oleh rasa pesimis. Netting juga dapat mengganggu mood seseorang. Nah, cara mengatasi negative thinking bisa dengan cara membenahi diri, diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, atau kita bisa dengan curhat dengan teman gitu Bu. Iya, bagus sekali, Asep. Tepuk tangan untuk Asep. Sekarang nih giliran Meta nih, bagaimana Meta? Menurut Meta Bu, kalau negative thinking itu adalah pikiran yang berlebih yang mengarah itu emang keburukan. Nah, negative thinking ini juga bisa disebabkan karena emang gara-gara trauma, bisa trauma masa lalu atau emang kayak ada masalah keluarga, bisa jadi bukan hanya bisa jadi di sekolah juga gitu. Dan cara mengatasinya ya bisa kayak berbuat hal-hal yang positif juga gitu. Oh, lebih positif ya. Baik, tepuk tangan untuk Meta. Keren sekali. Sekarang Reni nih, bagaimana Reni? Karena garis besarnya sama ya Bu, negative thinking itu kan dilandasi dari masa lalu yang buruk, mungkin jadi terus kepikiran, mungkin memang harus banyak Melakukan kegiatan positif. Ya, positif mungkin ya. Nah, sekarang coba dari Dinar, bagaimana Dinar? Kurang lebih sama Bu. Sama juga ya. Kalau dari Amel nih? Sama. Mungkin ini ada yang berbeda atau sama? Sama juga. Satu kelas ya sama ya. Baiklah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah. Sekarang Ibu juga ingin bertanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, ya yang saya rasakan ya Bu, tercerahkan jalan. Bahkan sempat kemarin Asep banyak netting, jadi Asep juga tahu bagaimana cara mengatasinya Bu. Oh iya, yang lainnya mungkin apa? Aduh, jadi lebih tahu nih Bu, apa itu negative thinking. Nah, itu Bu bisa jadi. Coba, Emang gitu kayak pengetahuan kita tuh kayak lebih bertambah, oh gitu. iya, Lebih luas juga. Gitu. Iya, benar sekali Meta. Yang lainnya mungkin Reni bagaimana? Iya, sudah kegiatan ini jadi lebih tahu buruknya dari negative thinking itu seperti apa gitu. Iya, kalau dari Dinar mungkin lebih positive thinking. Lebih belajar apa itu negative thinking. Iya, dan lebih bisa cara untuk mengatasi negative thinking. Iya, bisa, benar sekali Dinar. Kalau dari Amel ini bagaimana? Sama juga. Iya. Celia? Sama kayak Asep sih Bu. Sama, ya. Mungkin lebih seru juga bisa Ya, jadi. Soalnya ada main drama-dramaan juga, jadi seru. Apalagi berteman dengan Vera ya tadi ya, jadi lebih seru. Kalau dari Dadan nih, bagaimana untuk kegiatan kita hari ini? Kalau garis besarnya sama tadi, tahu cara mengatasinya, tapi kita juga bisa membantu orang yang sedang netting gitu. Kita tahu mereka sedang netting, kita bisa membantunya gitu, dengan cara mendekati mereka, apa yang mereka takuti kita harus atasi gitu. Jadi Iya. bisa membantu orang.
Ya, bagus sekali. Dadang tepuk tangan untuk Dadang. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya kalau begitu ya. Jadi kalian setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini mendapatkan manfaatnya begitu ya. Dan Ibu juga sangat berterima kasih nih kepada kalian karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan hari ini dan berpartisipasi dengan aktif selama kegiatan. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, apakah kalian ingin melakukan bimbingan kelompok lagi? Mungkin mau. Iya, baiklah kalau begitu. Mungkin dilakukannya di hari yang sama seperti ini ya sekarang dan di jam yang sama untuk minggu depan. Boleh Bu. Ya boleh, baiklah kalau begitu. Mungkin kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Sekarang Ibu ingin ada seseorang yang memimpin doa. Asep aja Bu. Oke Asep, baiklah Asep, silahkan. Oke, mengakhiri kegiatan bimbingan belajar. Bimbingan kelompok. Maaf Bu. Iya. Izin mengulang. Mengakhiri kegiatan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu harap juga semoga kalian tidak berpikiran negatif ya setelah mengikuti kegiatan ini dan dapat mengetahui dampaknya juga begitu, dan Ibu harap kalian selalu berpikiran positif. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah di ujung kegiatan, agar kita happy-happy, kita sambil nyanyi ya untuk pulangnya begitu. Bagaimana kalau lagu Sayonara nih? Aduh, Bu, gak apa. Nih, bentar ya, Ibu play dulu ya. Atau mungkin apa? Gelang sifat gelang apa? Berjumpa lagi. Apa? Buat apa? Susah. Apa tidak Sayonara? Ya. Iya, apa ya Jadi Sayonara tahu. ya? Jadi lebih tahu ya. Sebentar ya. Bentar ada iklan. Enggak, kata aja susah. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baiklah, Ibu akhiri untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam